Semua yang ada di tempat yang mulia ini datang ke sini sudah ada jejak yang telah Allah tetapkan. Bahkan Bapak mengucapkan kalimah la ilaha illallah, Bapak mengucapkan Muhammadur Rasulullah, Bapak mengucapkan manaqib Syekh Sultan Aulia, sudah Allah tentukan. Allah firmankan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami semua Allah, lalu Bapak mengucapkan la ilaha illallah, Bapak sudah masuk ke ayat itu. Dan ayat itu yang duluan kan, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itu karena firman Allah yang kekal abadi, kidam dan bako. Lalu Bapak sekarang mengucapkan kalimat itu bahkan di setiap tempat, lalu amalkan keseharian Bapak setiap waktu, insya Allah. Kalau menurut ilmu dalam ilmu hakikat, ilmu tasawuf, itulah tazalli namanya. Sekarang adalah pentazallian ayat itu untuk Bapak, menjelaskan ayat itu untuk Bapak. Maka dengan orang-orang yang memahami spiritual dalam dimensi thariqah ataupun dimensi tasawuf, inilah kebanggaan. Kebanggaan bukan arti menganggap kita lebih baik, tapi kesyukuran kita akan terekspresikan kepada Allah. Maka innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Mudah-mudahan ini termasuk yang istiqomah Bapak Andri, amin. Dan Bapak semua, Pak Nurholis, Pak Mustafa, Pak Irwan, Pak Iwan, Mustafa semuanya, Pak Nurholis semuanya, insya Allah. Mana untungnya istiqomah? Kalau Bapak dibukakan hijab inkisab sekarang, ini penuh dengan malaikat Allah. Sampai langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-5, sampai langit ke-7, sampai Rob Sidratul Muntaha dipenuhi malaikat, mengelilingi dan menaungi orang yang sedang berzikir pada Allah. Itu dalam hadis-hadis Rasulullah. Lalu bagaimana ya? Kalau dibuka hijab, kita tidak akan bisa berkata-kata. Haru dan luar biasa dahsyatnya. Kemampuan, kapasitas, logika, pikiran kita tidak akan mampu menahan getaran itu semua kalau kita dibukakan. Tapi insya Allah percikan, rembesan, bagian, aliran itu ada di hati Bapak dan di hati Ibu semua. Yang kedua, malaikat yang menaungi kita semuanya yang dipimpin malaikat muqarrabin, mereka semua berkata kepada Bapak, berkata kepada Ibu. Apa kata mereka? Ya begini. Tatanazzalu, turunlah malaikat, malaikat semuanya, jamak taksir. Turunlah malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, turunlah kepada mereka yang berzikir, yang beristiqomah, yaitu malaikat-malaikat. Apa? Kata malaikat semua sekarang, jangan dianggap nanti, sekarang sedang mengatakan, Allah tahafu, jangan takut Pak Iwan, jangan takut Pak Andri, jangan takut Pak Nurholis, jangan takut semua yang hadir di sini. Allah tahafu, jangan takut. Jangan takut dalam dunia dan di akhirat nanti. Wala tahzanu, jangan sedih. Apapun yang menimpa kita, jangan sedih. Dan termasuk yang menimpa kita nanti di akhir hayat kita, perpisahan antara jiwa dan raga. Itulah malaikat. Allah tahafu wala tahjanu wa absiru, dan berbahagialah kalian semua. Dengan apa bahagia? Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah Allah janjikan. Maka Bapak, para ilmuwan, para cendekiawan, kalau kritis bertanya, Pak Ajengan, apakah nanti di alam barzah setelah mati akan adakah pertanyaan munkar nakir kepada Rasulullah? Saya bertanya kepada Bapak, akankah ditanya Nabi Muhammad nanti di alam barzah? Akan ditanya enggak oleh malaikat? Enggak mungkin. Menyalahi aturan. Nabi Muhammad kan khairul khalqi. Nabi Muhammad masa
Nur yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah nur lahutiyah. Malaikat mungkar nakir, malaikat Jibril nurnya jabarutiyah. Tidak mungkin. Dan sudah jaminan. Bagaimana nanyanya dan bagaimana menjawabnya. Man robuka. Kalau keduanya bagaimana menjawab? Wa man nabiyuka. Masa Nabi Muhammad punya nabi? Nabi Muhammad nabi semua, nabi kita dunia dan akhirat, betul? Itu sudah paham kita. Yang kedua, para wali Allah akan ditanya enggak? Para wali Allah. Saya Sultan Aulia, saya Abdullah Mubarak, saya Tolha, saya Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Kita husnul dan pada Allah. Akan ditanya enggak? Enggak. Berdasarkan jaminan Allah. Tadi dibaca manakib sama Pak Sodikin ya. Dibaca. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Itu jaminan itu. Ya mudah-mudahan kita masuk kategori yang mutabaah pada beliau. Amin. Kalau sudah mutabaah kepada dia, otomatis mutabaah pada Rasulullah. Amin. Itulah tariqul mustaqim. Tariqum minallahi rabbil alamin. Lalu Bapak Ibu semuanya ada jaminan, mudah-mudahan sepanjang Bapak tidak pensiun dikir sampai mati, mudah-mudahan, amin. Itu jaminannya. Jaminannya mana? Yaitu innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aduh, luar biasa. Bagi orang-orang yang berzikir itu jaminan Allah luar biasa. Luar biasa. Mudah-mudahan zikir tetap berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah. Jaminan oleh Allah. Karena zikir itu adalah nur Muhammad yang berposisi dalam lahutiyah. Kalau istilah turun sampai jabarutiyah. Itu kalau istilah ilmu tasawuf, kalau istilah ilmu hakikat, itu derajatnya di ahadiyah, Pak. Di ahadiyah terus turun ke wahdah, terus turun wahidiyah. Nah, itu mah istilah-istilah tasawuf. Bukan Allah turun, maksudnya ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Orang yang muraqabah, yaitu di lautan itu. Karena muraqabah Bapak itu adalah nur Muhammad. Maka tadi Ibu Ustazah kita Bapak Al-Mukarram yang telah membacakan Al-Barjanji, masa kita tidak diikutkan dengan dikir? Coba. Semuanya adalah membenarkan perjalanan Bapak dikir. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahus suduri. Apa itu? Itu kan kata-kata sanjungan. Sanjungan dalam arti sulit untuk mengatakannya. Bagaimana? Tidak ada lagi kata-kata sehebat kepada kata cahaya, kecuali cahaya aja. Cahaya sakinah. Karena engkau bagaikan cahaya matahari, kalau dipanjangkan kan? Engkau bagaikan cahaya bulan purnama. Engkau cahaya di atas cahaya. Engkau emas yang mahal harganya, ya. Anta iksiru wa ghalli, kan. Engkau itu bagaikan emas yang mahal harganya. Dan yang lebih substansi untuk Bapak, untuk kita semua adalah anta misbahus suduri. Engkaulah pelita hatiku. Nah, mudah-mudahan dalam hati Bapak, dalam hati Ibu, dalam hati Cep Andri, dalam hati kita semua ada pelipur lara, ada pelita jiwa. Apa? Nur Muhammad. Apa? Dzikrullahi akbar. La ilaha illallah. Itu yang diucapkannya, yang diingatkannya mana itu kan? Yang selalu tenggelam, menenggelamkan Bapak, menenggelamkan Ibu semua, masuk Bapak ke relung jiwa sampai masuk kepada sirri, maka di sana Bapak masuk kepada gharikun fi bihari tauhidihi, yaitu tenggelam dan dalam lautan tauhid.
itulah tenggelam. Kalau sudah tenggelam dalam lautan tauhid, enak. Anta misbahus sudurinya dimanapun bisa aktif. Di kantor, di rumah, di pesawat, di kapal, dimanapun. Maka tatkala sudah masuk syirri, di sana tidak akan tertahan. Berderailah air mata kerinduan. Ternyata yang dirindukan ini sebenar-benarnya. Kalau Allah bukakan inskisab Nabi Muhammad, maha benarnya Allah mengutus beliau. Maha benarnya Allah mengutus para ahlullah. Itulah manakim, itulah Al-Barjanji Maulidur Rasul, dan itulah semuanya di dalamnya adalah inti kemahabenaran ahadiyah Allah yang maha satu. La ilaha illallah. Kejar dengan ini semua, maka akan jalan terus. Apa? Semua makna masuk ke sana. Bapak baca apa? Semuanya. Coba lihat oleh kita. Pandur ila nafsika suman takil li alami ulwiya summa supli tazid bihi badi al hikam lakin bihi koma dalilul adam. Bapak ingin mengenal Allah, Bapak ingin mengenal Rasul Allah yang sebenarnya, Bapak ingin mengenal Syekh Sultan, Bapak ingin mengenal Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Lihat diri sendiri sebenarnya apa. Lihat diri sendiri dalam Johar Tauhid ya. Tuhfatul Murid Syarah Johar Tauhid. Pandur ila nafsika suman takil. Lihat pertama, peganglah mata kita yang dua ini. Pandangilah sejauh mata memandang. Kedua, peganglah telinga kita. Dengarkan semua suara. Ketiga, hidung kita. Keempat, semua organ tubuh kita rasakan. Ini semua dari mana datangnya? Apakah jadi kita dengan sendirinya merasakan kita menjadikan satu helai rambut ataupun tidak? Merasakan kita menjadikan satu jari tangan kita? Merasakan kita menjadikan satu bebuluan? Enggak tahu. Tahu-tahu ada sempurna. Betul Pak? Ini tahu-tahu ada. Maka terus masuk di relung. Ini siapa yang mengasih begitu dahsyat pada diri kita, sehingga semua buah-buahan yang ada di muka bumi ini, buah apel, buah mangga, buah durian, buah jambu, semua rasanya berbeda. Dan Bapak mengenal perbedaan itu setelah Bapak rasakan. Dengan satu lidah rasa yang ada di hisi Bapak. Lalu kenal Bapak, ini rasa kentang, ini rasa buah mangga, ini rasa jagung. Mengenal, dan tidak akan pernah salah lagi Bapak kalau mengenal itu. Setelah dipertemukan satu kali rasa Bapak. Betul Pak? Itu jadi tahu ya. Ini apa jadi tahu. Walaupun berjuta-juta buah-buahan. Dahsyat benar. Siapa ya pembuatnya? Siapa ya yang mengasihi ini semua? Ada gitu yang dicabut rasanya, kan ada yang dicabut rasanya. Sekali-kali mengingatkan. Tatkala tidak muncul rasa asin, rasa manis, rasa pahit, rasa buah durian, betapa itu berat. Berapa kalau mau dibeli itu rasa yang ada dalam diri kita, tidak mungkin terbeli. Lalu kita baca Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nyambung yang dihidupkan di jantung. Detak jantung ini terus hidup dan membuka makna. Terus. Oh, ternyata Al-Mudabbir, Al-Musawwir, Al-Mumit, Al-Muhyi. Siapa Pak? Allah. Yang mematikan siapa? Allah. Yang menghidupkan siapa? Allah. Seluruh sel terus saling bergantian. Ada yang hidup, ada yang mati dalam postur tubuh kita. Selama-lamanya tidak berhenti. Al-Mumit dan Al-Muhyi'nya Allah. Terus gerak dan diam kita, Al-Mudabbir, yang mengatur gerak dan diam kita pun hanya Dia, Allah. Terus yang memberi perasaan kepada organ tubuh kita, rasa hissi.
rasa maknawi yang paling dalam, terus rasa kedekatan kita kepada Allah. Siapa Allah? Terus warna-warna yang kita lihat, dan ini yang bisa melihatnya sejauh mata memandang mata kita. Siapa ini semua? Mengenalkan bahwa Allah itu Al-Musawwir, yang membikin rupa hijau, kuning, biru, ungu, dan sebagainya. Setelah itu kenal, ternyata Dia yang maha dekat dengan kita. Ternyata Dia yang maha memberi kita. Ternyata kita dekat sekali, bahkan lebih dekat daripada urat yang ada di leher kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Firman Allah itu, aku lebih dekat kepada kalian, kepada kamu semua, dibandingkan leher dengan uratmu. Lebih dekatan aku daripada itu semua. Mengerti nggak? Ngerti kalau dengan kasab. Karena apa? Karena memang Dia pencipta. Alimul ghaibi wasyahadah, Dia maha tahu yang sembunyi dan yang nampak. Dialah Allah. Coba Bapak, kalau ada tiba-tiba orang yang mengasih rezeki pada Bapak, ada yang mengasih uang ataupun mobil ataupun motor, tapi dia tidak menceritakan namanya, datang ke Bapak, tiba-tiba ada paketan untuk Bapak. Setiap bulan biasa ngasih sekian juta misalnya. Kok bahkan kadang-kadang memberi mobil. Ini dari siapa? Pokoknya dari seseorang, kata. Mesti Bapak ataupun Ibu akan merenung dalam jiwanya. Kata hati Ibu, kata hati Bapak, siapa orang ini? Kalau dia laki-laki, akan aku jadikan adik. Kalau di bawah usiaku. Kalau orang tua, akan kujadikan kakak ataupun ayahanda. Kalau datang, kalau dia perempuan, akan kujadikan mungkin adikku. Akan kujadikan sebagai ibuku, kalau memang dia di atas usiaku. Nah itulah saking cintanya Bapak, saking cintanya Ibu, karena merasakan betapa agungnya pemberian orang itu. Lalu bertemu Bapak, maka Bapak akan tersungkur. Akan tersungkur merasakan kenikmatan dan kelezatan, kemurahan, kedermawanan Dia, dan cinta kasih Dia terasa oleh jiwa Bapak. Masuk. Itu baru sifat yang biologis manusiawi. Apalagi kalau ruhani, apalagi kalau jiwa, apalagi kalau ruh, akal, kolam, terus yang tidak pernah berhenti menyayangi kita, yang tidak pernah pangsiun meninabobokkan kita dengan alam yang begitu hebat ini, dari zaman batu sampai zaman manual, sekarang sampai zaman milenial. Siapa ini semua yang memiliki skenario agung itu? Tak lain dan tak bukan Allah. Pandur ila nafsika, lihat kepada diri kita, summan taki, lalu kemudian pindahkan li alami ulwiya, ke alam yang atas, matahari, bulan, bintang. Semuanya untukmu manusia sebenarnya. Dan tidak pernah bohong matahari. Setiap pagi menerangi kamu, bulan pun menerangi. Ya kadang-kadang tidak terlihat itu karena ada awan tebal, karena ada menghalangi. Padahal semuanya jujur, mereka selalu menjalankan tugas sucinya untukmu manusia. Coba lihat di lautan, summa supli, lalu pindah ke bawah. Di lautan, ikan berapa ribu ton per hari diambil untukmu manusia. Kamu kan tidak ikut bayar, kamu kan tidak ikut memberi makan. Itu adalah hakikat yang Allah pertunjukkan. Kalau syariat yang untuk sebab akibat, makom asbab, silahkan punya kolam, tapi kamu kasih parab oleh kamu. Kalau tidak, nantinya dia badannya kering dan sebagainya. Kalau lautan itu urusanku, tapi kamu tinggal ngambil aja, silahkan. Udah, alam semesta telah kamu perlihatkan, maka renunglah kepada diri kamu sendiri, maka hantarkan aku kepada Robku. Kata siapa? Kata basar tubuh ini. Hantarkan aku sebelum menua, hantarkan aku sebelum lemah, hantarkan aku sebelum tidak ada pendengaran, sebelum tidak ada penglihatan, kepada pemiliknya, kepada yang punyanya. Karena engkau adalah adanya wujud Arya. Wujud Arya itu apa? Pinjaman. Pinjaman dari Allah. Dan wujudmu adalah wujud aridi dalam istilah tauhid. Aridi itu apa? Anjaran baru. Kan wujud hakiki hanya Allah.
La ilaha illallah. Lalu sadar kita bergetar dengan kehebatan dzikir yang ada di ruh Bapak, di jiwa Bapak, masuk ke relung jiwa, tembus ke sir rahasia, maka Bapak akan merasa muka pahat, rasa berpandang-pandangan. Berpandang-pandangan dengan siapa? Ya dengan pemberi, dengan penguasa, dengan pengatur. Siapa? Allah. Tapi bukan berarti berpandang-pandangan dalam arti jihad Allah di depan sana, kita di sini, bukan itu. Maksudnya pokoknya bahasa ruh aja, bahasa ruh. Rasa kita, rasa berpandang-pandangan, lalu Allah bukakan lagi kepada kita, muka sapa, terbuka. Yang orang lain tidak merasakan, Bapak merasakan. Yang orang lain tidak merasakan, Ibu merasakan. Karena Allah bukakan. Kenapa Allah membukakan? Karena Ibu selalu menyebut namanya. Karena Dia yang Maha Rahman, karena Dia yang Maha Rahim, karena Dia yang Maha Kudus. Siapa? Allah. Aku enggak mengucapkan ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus. Iya kan disebut nama datnya. Dat yang memiliki sifat Rahman, Rahim, Kudus, Salam, Mu'min, Muhaiminul, Ajizul, Jabar. Siapa namanya? Allah. Terbawa semua. Lalu Allah bukakan. Sesudah muka sapa, Allah bukakan yang terindah, terbaik. Apa? Musyahadah. Menyaksi. Kalau sudah Bapak dibukakan sampai musyahadah, Bapak tidak akan bisa mengelak. Ibu tidak akan bisa menghindari bahwa itu semua adalah Dia. Itu semua adalah Dia. Itu yang mengantarkan itu siapa? Kedekatan Ibu, muraqabah Ibu. Muraqabah Bapak, mendekat dengan dikir jahar, dengan dikir hopi. Mendekat terus dengan terus. Iya, apa namanya itu? Tatkala Bapak merasakan ini adalah biologis, badan tubuh, lalu Bapak merasakan di dalam itu sangat tajam, mengingat Dia, merasa dari Dia, merasa Dia pemiliknya, itulah jati diri asli Bapak. Itulah jati diri Muhammad. Itulah jati diri Bapak yang akan selalu pulang kepada pemiliknya. Maka sebenarnya badan tubuh ini, telinga, mata, bibir ini selalu mengingatkan, bawalah aku kepada pemilik sejati. Wahai jati diri, wahai jati diri sejati, bawalah aku kepada Sang Holik abadi. Bawalah aku kepada Sang Al-Mudabbir abadi. Siapa? Allah. La ilaha illallah.